Shalom umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia-Nya. Tuhan tetap memelihara kita dan mengaruniakan kehidupan yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu pokok renungan terkait dengan doa Bapa kami. Saya yakin bahwa hampir semua umat Kristen cukup hafal atau familiar tentang doa Bapa kami ini. Sharing renungan ini tentu untuk menyegarkan kembali pemahaman yang sudah kita miliki atau untuk membantu penghayatan ketika kita menaikkan doa Bapa kami. Dari struktur isi doa Bapa kami terdiri dari 3 bagian pokok. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Bagian yang kedua adalah isi permohonan, dan yang ketiga adalah penutup. Bagian pendahuluan sendiri terdiri 2 aspek. Yang pertama adalah sapaan kepada Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Ungkapan Bapa ini tentu untuk memperjelas relasi antara umat Kristus dengan Allah, karena umat yang percaya kepada Kristus diberi kuasa dan kehidupan sebagai anak-anak Allah sesuai dengan kesaksian Yohanes 1 ayat 12. Dan Allah mau menjadi Bapa terkasih kita. Namun selain itu, doa Bapa kami yang menyapa Allah sebagai Bapa juga memiliki 3 arti. Alkitab sendiri sudah memberikan pemaknaan itu. Misalnya di dalam Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Itu artinya sapaan Bapa untuk menunjuk pada pekerjaan Allah sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan. Saudara yang saya kasih, kalau kita menyapa Allah sebagai Bapa, itu berarti kita mengaku bahwa hidup kita sampai saat ini diciptakan dan dipelihara oleh Allah di dalam Kristus. Yang kedua, makna Bapa terdapat dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan demikian, sapaan Bapa ini untuk menunjukkan tentang karakter utama yang ada pada diri Allah, yaitu pengasih dan penyayang. Dan karena cinta kasih-Nya itulah, ketika umat manusia berbuat salah, berbuat dosa, Allah berkenan untuk menghapus atau menebus dosa umat manusia. Ini disaksikan dalam Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Itulah makna ketika makna ungkapan Bapa yang kita tujukan kepada Allah, bahwa Allah pencipta dan pemelihara kehidupan, bahwa Allah penuh pengasih dan penyayang, dan demi cinta kasih-Nya Allah berkenan menebus dosa umat manusia, terutama melalui karya, kematian dan kebangkitan Kristus. Sedangkan aspek kedua di dalam pendahuluan doa Bapa kami itu adalah pengakuan dan pujian. Dikuduskanlah namamu adalah pengakuan dan pujian. Nama Tuhan adalah nama yang kudus, yang mulia, yang suci, karena menunjuk pada pribadi Tuhan sendiri. Sehingga sejak zaman Musa, umat manusia tidak diperbolehkan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia atau dengan sembarangan.
Penyebutan nama Allah yang baik dan berkenan adalah beribadah, memuliakan Dia, mentaati firman-Nya, dan selalu melakukan kebaikan. Selanjutnya, bagian kedua dalam doa Bapa kami berisi permohonan. Di dalam pengajaran Kristus ini kita dapat belajar meminta kepada Allah bukan apa yang kita inginkan atau memenuhi segala hasrat keinginan kita, melainkan meminta sesuatu kepada Allah apa yang berkenan baginya, yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, menunjuk kepada yang substantif, yaitu pemeliharaan dari Allah. Hidup yang berkecukupan, hidup yang penuh damai sejahtera. Niscaya kalau kita meminta kepada Allah hidup yang berkecukupan atau damai sejahtera, Allah tidak akan pernah menunda untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Yang kedua, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kita manusia yang sering kali berbuat salah dan dosa, mohon pengampunan kepada Tuhan adalah suatu ungkapan kerendahan hati dan kesadaran terhadap kelemahan kita, dan selama hidup kita membutuhkan karya pengampunan dan penebusan dari Yesus Kristus. Namun tidak hanya dengan itu saja, karena kita juga setelah menerima pengampunan Tuhan, kita dipanggil dan harus hidup saling mengampuni. Kristen yang sejati tidak pernah menyimpan dengki, akar kepahitan, dan apalagi dendam. Dan permohonan yang ketiga adalah agar kita dijauhkan dari segala yang jahat, dilindungi dari segala pencobaan. Saudara, hidup di dunia ini penuh dengan segala yang jahat ataupun pencobaan. Tuhan mengajar kita agar hidup baik dan selamat, supaya Tuhan selalu menjaga kehidupan kita, menjauhkan dari pencobaan maupun dari yang jahat. Dan bagian yang terakhir dalam doa Bapa kami ini adalah pemantapan akan keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita berdoa dalam nama dan demi kasih setia Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Selamat memaknai dan menghayati setiap kali kita menaikkan doa Bapa kami, supaya kita bisa lebih meresapi akan makna doa yang kita panjatkan kepada Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam kasih setia Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.